Halo semuanya, kembali lagi ke Nani. Kita semua berempat pemuda tanggung yang emang demen cerita ini ya. Oke, kali ini masih dengan orang-orang yang sama, yaitu ada saya Dani dan ada teman saya Yogi. Halo. Dan juga ada teman saya Oki. Halo. Dan satu-satunya wanita di sini yaitu Alfa. Halo. Oke, jadi kami di sini ingin bercerita kembali nih atau mungkin diskusi tentang suatu hal yang mungkin bisa dibilang unik atau mungkin sebenarnya orang pengen juga cerita tapi ya nggak tahu mau cerita sama siapa gitu kan ya. Itu terkait tentang hal horor. Oke. Nah sebelum itu gue mau nanya sama teman-teman di sini nih, untuk kalian sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal seperti itu yang dibilang gaib kah atau makhluk halus kah? Mungkin dimulai dari Oki ya. Menurut tuh percaya nggak Oki tentang hal-hal seperti itu? Tentang hal gaib ya? Ya makhluk-makhluk terus itu ya, hantu lah, setan, iblis gitu. Kalau pribadi sih sebenarnya gue nggak terlalu percaya sebenarnya dengan hantu gitu. Hantu. Yang wujud ya, yang wujud dan menampakkan dirinya ke kita tuh gue nggak terlalu percaya. Cuman gue belajar kan kayak agama gitu kan. Kayak ya hal gaib tuh emang ada gitu. Cuman ya dia punya dunianya sendiri aja. Oke, jadi lu sendiri sebenarnya nggak percaya tapi secara langsung juga percaya karena ada dalilnya di agama lu itu. Oke. Nah, kalau dari lu Gi gimana Gi? Percaya nggak lu tentang hal seperti itu? Jujur aja gue tuh orang yang gak takut hantu gitu. Gue takutnya sama orang. Kalau misalnya ada sesuatu gue takutnya sama orang. Tapi gue percaya mereka ada. Cuma karena gue gak punya pengalaman diliatin, jadi gue gak percaya kalau misalkan mereka tuh bisa nampakin diri gitu. Jangan gitu Gi, ntar diliatin loh. Jangan dong. Jangan. Ya Allah jangan. Kayak kasus sumpah. yang ini ya tau nggak? Yang corona itu apalah hal gaib lah nggak ada. Taunya kenapa orang? Ya, tapi kan beda lah. Jangan gitulah. Ya siapa tahu dikabulin loh. Kayak gue kecelakaan kan. Gue lagi ngelamun mikir gimana ya rasanya ketabrak. Dijabah bro. Ya Allah. Jangan. Gak mau. Sumpah. Ntar gue trauma. Sumpah asli gue. Yogi langsung takut di rumah. Jadi gue ada takut buat sesumbar nih, takut dijabah gitu. Semoga dijabah Gi ya. Jangan ya Allah jangan. Jangan jahat-jahat sumpah deh. Sumpah. Gue sendirian banget di apartemen sumpah deh. Semoga Yogi aman ya Allah, amin. Nah, dah. Amin. Itu banget sih. Gue kemana lagi abis ini soalnya udah mulai PPKM. YouTuber sampai pagi. Ya maksudnya kalau misalnya gue harus ke rumah tante gue itu ya, itu sebenarnya dekat cuma 10 menit. Tapi karena PPKM tuh gue harus muter Serpong dulu, itu bisa setengah jam sendiri. Terus di mobil gue sama siapa kan? Salah Dani jadi nih ya. Salah Dani kamu harus muterin Serpong. Ntar kalau lu lihat di spion tuh ada Gi biasanya. Ya Allah. Jangan. Langsung nanya Alfa kenapa sih? Kalau lu sendiri gimana Pak? Percaya nggak tentang hal seperti itu? Kalau aku sih personally percaya. Maksudnya gini sih, lebih kayak gini. Kalaupun misalnya aku belum pernah diliatin, semoga nggak akan pernah juga. Bukan berarti aku tahu for sure 100% mereka nggak ada kan, gitu loh. Jadi kayak aku sih percaya aja gitu. Kata saya ada orang yang pernah ngeliat, terus di agama kita juga dibilang memang ada. Jadi ya siapa aku gitu untuk bilang mereka nggak ada kan gitu. Oke, berarti kesimpulannya dari kalian bertiga ini nggak percaya ya sebenarnya. Tapi maksud gue nggak percaya tuh percaya ada, tapi ya nggak tahu karena kalian belum pernah ngeliat gitu ya. Iya, alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah. Kalau masalah ngelihat sih secara langsung nggak pernah dengan mata telanjang. Tapi kalau kayak di foto dari handphone gitu, kayak ada wujudnya berbentuk, pernah gue. Kalau handphone kan bisa jadi fake ya nggak sih? Enggak. Ini langsung soalnya kan waktu itu di rumah gue yang lama tuh duduk di luar gitu kan sama kakak ipar gue, kebetulan dia bisa ngeliat. Terus dia kayak ngasih tunjuk, coba lihat ke situ di foto. Pas di foto beneran kayak ada wujud, tapi kayak tau nggak lo, kayak bukan bayangan sih, cuman kayak putih gitu doang, tapi berbentuk gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kayaknya podcast ini bakal banyak kita istighfar ya isinya. Aduh, kenapa sih temanya begini? Kamu yang permintaan Bapak Yogi dong. Oh iya, gue yang cocok lagi malam-malam ya kan? Tahu mana jam 12. Gimana? Tapi nggak tahu sih ya teman-teman yang di sini nonton jam berapa ya? Kalau kita nih malam nih jam 12 malam lewat nih. 12:30 kita cocok ya kan? Dani gimana Dani?
Kalau gue percaya karena sudah pernah melihat. Ya Allah. Bukan seperti itu. Wujudnya apa Dan? Rahasia. ntar gue mute Nanti ya. menarik. Iya, Denny pas ngomong di mute aja. Jadi Denny ke-record aja tapi gue gak denger. Ya jangan sampai dibayangin berarti. Ya Biar nggak Allah. takut. Ya, sih. Nggak, maksudnya kan Bayangin aja permen gitu kan, kalau misalnya pocong gitu ya kan. Ya Allah. oh jadi bentuknya itu kayak permen itu. Ada lagi yang Permen. lain. Salah satunya itu. Oh berarti lu lihatnya nggak sekali dong? Betul. Wadah. Wah, jangan-jangan si Dani ini diem-diem punya mata itu ya, apa namanya? Mata yang dibuka itu apa? Dibuka Mata Mata mata. ikan. Atau Denny bawa amis nih. Oh salah ya. Bisa jadi. Oke, lanjutnya dari yang tadi kayaknya Oki udah nggak sabar buat cerita. Dari Oki aja gimana ya? Aduh males nih. Gue ya. Dari lu aja deh. iya, Ki. Lu kan paling pengalaman. berani nih Oke. ya. Ya nggak berani-berani amat juga sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau gue tuh yang kayak gue pernah ceritain tadi kayak dulu pas di rumah gue yang lama, gue sama kakak ipar gue sama kakak gue pernah duduk di luar gitu kan malam-malam. Rumahnya jauh kan? Nah Nggak di sini. kebetulan tidak di Tanjung Pinang, Oh iya, alhamdulillah. tidak di Jabodetabek. Dekat sih dari dia. Nah kebetulan dia emang ya adalah kemampuan gitu ya, kayak ada sixth sense kayak gitu. Nah dia bilang coba arahin ke pagar, tuh ada sesuatu, dia bilang gitu. Ya udah gue nggak percaya kan awalnya, terus gue coba foto, loh ternyata beneran ada, walaupun tidak jelas clear ya wujudnya. Tapi setelah itu ya gue ya udah bodo amat, kayak ya udah kalau emang pun ada emang kenapa gitu. Ya lu punya dunia sendiri, kita punya dunia sendiri, ngapain ganggu-ganggu. Di pikiran gue sih gitu aja. Terus ada lagi nggak Ki? Berarti lu nggak pernah ngeliat itu ya? Kalau secara langsung mata telanjang nggak pernah. Kalau kayak ngerasa gimana? Kalau kayak ngerasa gitu pernah nggak sih kayak ada kok aneh nih gitu loh. Oh kalau kayak merinding gitu-gitu ya. Merinding disco dingin atau Padahal nggak dingin. Kayak pernah diliatin gitu. Pernah sih kayak misalnya gue beli rokok nih kemarin malam-malam gitu jam 1. Kan udah sepi banget di sini kan, dingin lagi waktu itu. enak Gue sih, sempet kayak parno-parno gitu pas naik motor kayak wah ada nggak ya di belakang gitu-gitu. Takutnya ada yang nebeng kan. Ada Ki. Nah gue tuh takutnya kayak ada yang nebeng nih. Ada Ki. Ya, cuman yang biasanya gue lakuin sih kayak semakin lu pikirin ya lu bakal semakin takut. Jadi gue mencoba untuk ya udah bodo amat lah, nggak usah dipikirin gitu. Tapi ada Ki. Karena gue ya mungkin gue nggak tahu sih ya, karena apa ya, kayaknya itu kalau makin dipikirin tuh makin takut gitu loh. Iya benar-benar. Jadinya ketakutan itu yang bikin kita udah nggak bisa mikir pakai logika lagi. Kalau menurut gue ya. Iya emang bener sih. Itu sih kalau dari gue, nggak tahu yang lain. Gak ada lagi Ki. Nggak ada. Wah, kurang panjang nih Ki. Makan level 1 berarti level 1 horor. Gue aja cenderung orang yang cenderung tidak suka nonton film horor gitu. Tapi lihat yang horor sering. Bukan lihat yang horor. Bukan karena takut, cuman karena kayak apa sih ini kayak nggak make sense kalau bagi gue. Apalagi kalau nonton hantu-hantu Amerika gitu ya, kayak itu kan terlalu manusia banget gitu hantunya. Beda sama kayak Indonesia gitu kan. Justru masih aku oke senangnya Film luar, kalau film Indonesia Cuman lebih ke thriller nggak sih kalau di luar itu kayak Enggak, pembunuh. Indonesia Hantunya malah bisa ngebunuh coba. Aneh banget. Indonesia kan bokep sih, bukan cuma hantu. tapi justru aku senangnya itu nonton film horor yang di luar, soalnya aku ngerasa kayak oh mereka jauh gitu loh hantunya. Kalau Iya. kalau yang film sih, Indonesia nggak. aduh deket bisa di sini gitu. Tapi nggak make sense sih maksudnya dengan kultur kita sih kalau film-film luar sana sih. Ya emang Gimana beda. ya, kayak kalau western tuh hantunya terlalu dibuat cakep gitu loh. Pakai jas lah, kayak nggak make sense di kepala gua gitu. Oke. Berarti itu doang ya yang disimpulin ya, sebenarnya cuma nggak pernah lihat langsung dan emang Cuma pernah jadi ngerasa-rasa jadi- gitu. Iya, jadi nggak pernah rasanya, jadi nggak tahu juga nih rasa takutnya sebenarnya gimana. Cuman paling parno doang, kayak ngerasa nih ada seorang di belakang lu pada saat naik motor gitu Ki ya. Ya sempat lah sesekali kayak gitu. Kali di kosan lu nggak ada Ki emang waktu zaman kuliah dulu? Nggak ada kayaknya. Wah, padahal lumayan horor itu. Kosan. Emang iya horor? Iya. Menurut lu horor emang kosan gua? Awalnya beda. Karena kita ngerokok dan hidupin AC kali. bukan di kosan lu nya, bukan di kamar lu nya, di kosan lu nya. Oh di kosan, oh gedungnya gitu maksudnya. Enggak, hawanya beda. Emang Iya, hawanya Tapi kalau kenapa tuh gua Dan? sih, Lebih ke arah kayak
pegang lengket kayak gitu, kayak emang gimana ngomongnya? Di kamar oke-nya nyaman, tapi di luarnya gue nggak nyaman. Bagian Karena parkiran sepi motor. juga nggak sih kosan gue tuh? Enggak. Wah kayaknya Dani harus terakhir nih ya cerita-cerita soal ininya. Ini kayak level 4 gitu. Ini kayak kita mulai dari level 1. Oke, mungkin nanti ditambah hal yang mungkin kalau ingat tiba-tiba, oh ada lagi nih cerita yang pernah gue alamin ya. Mungkin lanjut ke Alfa ya. Alfa gimana Kak? Kalau aku sebenarnya sih kalau aku tahu sih tadi aku bilang nggak pernah diliatin. Cuma sebenarnya aku pernah ngeliat. Cuma yang aku lihat nggak serem, ngerti nggak? Seremnya itu nantinya. Jadi gini ceritanya. Aku dulu tinggal di Saudi kan. Nah waktu pas aku di Saudi itu aku main ke rumah temen nih ceritanya. Nah kayak waktu pas aku SMP apa SD kelas 6 aku lupa. Nah kan di kompleknya dia itu kan ada kolam renang. Nah jadi aku sama temanku satu lagi itu mau pergi renang di kompleknya dia itu. Nah kan di rumah itu selain kita bertiga ada ibunya temanku sama ada adiknya temanku. Nah si ibunya sama adiknya tuh juga mau pergi ikut renang gitu loh. Ya udah jadi kita semua pada siap-siap kan, pada mau pergi ke kolam renang itu. Terus waktu pas aku turun tangga nih, aku kan habis dari kamarnya temanku nih, kita semua turun tangga. Nah pas turun tangga itu aku baru ingat kalau aku itu lupa ngambil handuknya ketinggalan di atas gitu kan. Jadi terus akhirnya kedua teman aku tuh cus aja langsung gitu kan ke kolam renang. Terus aku bilang aku ke atas dulu gitu. Ya udah terus pas aku ke atas, udah kan aku ke kamarnya temanku nih. Gusrak aku ambil si handuk. Habis itu aku keluar pintu kamarnya kan. Nah, kamarnya dia itu sama kamar adiknya itu depan-depanan, ngerti kan? Depan-depanan terus tangganya tuh di sebelah. Nah, aku kan mau ke tangga nih. Nah, jadi karena dia depan-depanan dan pintu kamar adiknya itu kebuka, si tangganya dan di sebelah itu. Jadi pas aku mau pergi ke tangga, aku harus, misalnya aku bisa ngelihat kamarnya si adiknya itu kan, ngerti nggak? Gue lagi ngebayangin posisi rumahnya sih. Jadi kamarnya teman aku tuh pintunya berhadapan sama pintu kamar adiknya. Nah, tangganya itu ada di sebelah kamar adiknya. Jadi kalau aku mau ke tangga, aku berarti bisa ngelihat ke dalam kamar adiknya kan? Iya. Nah kan soalnya kamar adiknya pintunya kebuka. Nah waktu pas aku ngelewatin, aku ngeliat ada adiknya di situ lagi lagi main, lagi di komputer dan ngebelakangin aku gitu loh, ngerti kan, munggungin. Terus aku nanya gitu kan, loh kamu nggak ke kolam renang gitu kan? Terus dia diem aja, dia nggak ngomong apa-apa. So aku kayak nanti bukannya mamanya udah nungguin di bawah gitu kan? Terus tapi dia diem aja kan, so aku pikir kayak kenapa. Terus tapi sebenarnya pas di situ tuh ya, itu komputernya mati, jadi dia tuh ngadep komputer tapi komputernya tuh mati, ngerti nggak sih? Paham. Tapi aku kayak nggak ngeh aja gitu loh, mungkin karena aku mau buru-buru renang atau gimana. Terus habis itu ya udah aku bilang kayak oh ya udah deh gitu kan. Akhirnya aku turun, aku keluar, aku pergi dan cuman ada satu jalan dari rumahnya teman aku tuh ke kolam renang itu, nggak ada jalan lain. Jadi aku cuma lewat situ doang. Pas aku udah kesana, udah ada adiknya sama mamanya lagi renang-renang di situ. Jadi kan aku nggak tahu itu siapa yang aku lihat di rumahnya, nggak. Gitu. Siapa lo? Gitu. Jadi di sebelah lo. Adiknya kembar nggak sih? Enggak. Itu aku langsung kayak aku shock banget pas aku ngeliat di situ kan. Aku langsung kayak oh my god. Langsung kayak teriak-teriak sendiri, terus kayak kenapa? Terus aku ceritain deh ke teman-teman aku di situ. Terus katanya emang dia? Ya katanya tuh kan teman aku tuh orang Thailand. Dia cerita kayak oh ya emang udah biasa gitu loh kalau di di rumahnya itu suka ada begitu-begituan gitu loh. Gitu. Jadi kena jebakan Batman ya Pak? Iya tapi untungnya maksudnya, jadi ngerti kan maksud aku tadi aku bilang nggak serem di saat itu, seremnya setelahnya gitu loh. Pas di situnya mah nggak serem, orang aku bener-bener ngira itu adeknya gitu. Iya, jadi baru nyampe ke logikanya pada saat lu sadar lihat adeknya yang sudah sampai sana kan? Iya, udah renang-renang, udah asik-asik sama itu gitu, sama ibunya. Oke, lumayan ya, lumayan
gimana ya? Agak sedikit lebih merinding dari level Oki kan? Iya lah, maksudnya ini kayak naik level nih Ki. Iya naik level aku bilang. Bagus. Kalau gue sih di posisi itu pasti bakal shock sih. Apa Oh, ya? iya, tadi kan dia bilang shock. Iya. Iya makanya kalau gue juga kayaknya bakal shock karena depan mata cuy. Bukan hantu gitu tapi wujud orang kan kayak wow. Tapi kan soalnya dia wujud adiknya, jadi kan aku nggak aku sering. Iya makanya wujud manusia kan, Iya. jadi kayak lebih menakutkan sih kalau dipikirin setelah. Iya setelahnya tuh Iya. yang parah, aku horror banget sampai sekarang aku keinget-inget dan aku selalu takut. Iya. Udah manusia aja menyeramkan ya, ditambah itu hantu. Oh my Kira-kira ada God. lagi nggak Pak pengalaman lu sampai sekarang? Apa itu aja? Tapi enggak sih, selebihnya paling cuman kayak horor-horor, tapi yang kayak horor-horor yang nggak bisa dijelaskan. Maksudnya aku nggak ngeliat, aku gimana kayak waktu pas kita makrab, ya kan? Ada Kita- tuh. Nah, pas kita makrab kan kita di villa itu tuh, ya. yang apa namanya, yang katanya tuh murah banget, murahnya tuh nggak jelas dan itu gede banget gitu kan. Nah, apa kan kita kamar mandinya di bawah, inget nggak sih? Kamar Iya. Yang mandi. perempuan yang perempuan Ini iya tuh. di bawah. Oh, yang terakhir habis siram-siram. Ada dua kan di bawah sama di yang itu, yang ruang kita kumpul-kumpul tuh yang si ini kejedot yang jatuh. Itu buat laki Ah. tapi Oh iya. Bangke jadi lucu banget. Iya, Sap. aku lupa. Nah itu, kan aku cerita panjang banget, gak apa-apa ya. Apa namanya? Apa? Yang editan Oki. Oh iya benar. Makasih ya Oki. Nah apa? Nah di kamar mandi itu waktu itu aku tuh lagi di situ sama kalau nggak salah di kamar mandi. Yang bawah ya. Yang di bawah. Terus kita kan satu Oke. stall tuh, kita lagi satu stall karena kita cuman ganti baju doang atau apa gitu, aku lupa. Nah pintunya tuh padahal bukan kayak yang, tau kan ada pintu yang misalnya emang udah rusak atau gimana, kita udah tahu kayak wah ini kayaknya nih bakal susah gitu kan dibuka tutup. Ini tuh enggak, kayak kuncinya masih bagus gitu loh, terus buka tutupnya juga masih bagus. Terus tiba-tiba kayak kita ada bunyi cekrek, terus ada yang terus dikunci, dan itu kekunci kita kekunci di dalam kamar mandi itu. Terus kita nggak tahu kayak siapa, karena nggak ada siapa-siapa, nggak ada suara orang masuk, nggak ada ini gitu loh, nggak ada suara apa sih kaki gitu, nggak ada. Terus waktu kita kekunci aja. Terus untungnya kalau nggak salah apa ya, pokoknya maksudnya kita gedor-gedor deh, kita gedor-gedor pintu itu. Terus aku lupa banget apa, terus ada HP, tapi nggak mungkin kan kita ada HP, kan HP-nya diambil semua. Aku lupa gimana, apa terus akhirnya ada senior yang datang nemuin kita, kayaknya iya deh, tapi itu agak lama dan kita kayak ketakutan di dalam situ karena kayak siapa yang ngunci, siapa yang ini gitu, dan dikunci dari luar yang nggak bisa dibuka dari dalam gitu loh. Makanya Iya, itu Bang. bingungnya kenapa kayak gitu. Biasanya kan kalau dikunci dari luar pasti bisa dari dalam kan. Ya, Gitu. tapi positifnya mungkin orang lain yang nggak tahu ada orang di dalam mengunci. Positifnya. Iya, positifnya gitu. Tapi Ya, kan, ya, tapi kan emang harusnya kita kalau- mendengar kalau- suara. Iya kan di luar. Jadi di luarnya itu kan kayaknya habis mandi atau apa orang-orang tuh, jadi banyak air genangan gitu loh di luar. Apa di Iya, ininya di kamar mandinya itu kan di luar. Jadi harusnya kalau ada orang masuk ada bunyi cek cek gitu kan. Ini kan nggak ada. Tahu-tahu cekrek aja gitu bunyi itu. Kan kita kaget loh. Apaan tuh? Nah, Gitu. Udah sih kayak itu Oke. aja. iya, mesti ini yang nggak tahu itu villa gede banget Mm-mm. dan murah, dan menjadi pertanyaan juga sebenarnya buat kita ya. Mm-mm. Gitu. Jadi tapi emang ada kan di situ, ada yang kesurupan juga kan kalau nggak salah? Oh my goodness, iya benar. Jadi itu Siapa? pas di samping aku pula. Jadi kan aku tuh tidur tuh malam-malam. Terus Siapa kesurupan? si kalau nggak salah. Jadi kan aku tuh ini apa? Aku tuh kan tidur nih malam-malam. Kan kita tidurnya sebelah-sebelahan gitu kan, dan kayak apa sih kayak goleran apa sih kayak di bawah gitu kan? Apa Perempuan. namanya? Nah, terus aku tuh tidur, aku tuh ngedenger gerusak-gerusuk gitu loh. Terus aku pikir apa sih nih gerusak-gerusuk? Pas aku kebangun, itu senior-senior udah pada kayak ngelingkerin si di sebelah aku. Terus mereka tuh kayak panik sendiri kan, kayak ini gimana nih gitu, panggil siapa ya gitu kan. Terus waktu pas aku ngintip dikit kayak ada apa sih? Allah, kalau itu kayak udah kejang-kejang gitu loh. Nah aku nggak tahu sih apa itu seizure atau emang Psikosomatis atau apa? iya atau something, atau misalnya memang lagi sakit ya kan, terus seizure atau gimana, aku nggak tahu. Tapi paniknya senior tuh kayak orang-orang panik
ini orang kesurupan kita nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Soalnya mereka bukan, kalau orang sakit harusnya cari dokter kan gitu kan mereka kan. Dan ini bukan cari dokter, mereka tuh kayak kita harus gimana ini kayak begini gitu kan. Oke, terus yang itu ada yang ngeliat gak sih? Gue nggak lihat. Aku sih gue di enggak. ruang medis, gue sakit. Aku juga. Sama gue juga malu kan gitu. Oh iya kan gue sama lu ya Dan. Iya, gue malu. Aku juga. Jadi kita semua anak-anak ruang medis nih. Tahu-tahu ada info kalau yang kesurupan. Ya, jadi di situ infonya juga sebenarnya katanya ada di tangga satu kan, mana? Di atas, Astagfirullahaladzim ya Allah. Sama di yang ruangan yang nggak boleh kita pakai. Di kanan Oh. situ ada katanya. Gitu. Yang anak kecil yang di lantai 2 yang tangga itu ada sih yang lihat. Cuman gue lupa sih. Aku sebenarnya waktu itu aku keluar dari ruang medis. Kan itu mereka pas lagi ini ya, lagi pada di bawah, ya kan, lagi pada di bawah, di luar. Terus lagi baris, lagi upacara atau apa? Kok upacara apa sih? Pokoknya lagi baris. Iya, Mm-mm. Tatar lah. Aku tuh habis dari ruang medis, terus disuruh ke bawah situ kan. Pas aku mau ke bawah, aku nggak bisa, tangganya dihalangin sama itu orang-orang lagi naik lagi ngangkat naik ke atas ke ruang medis gitu. Dan itu katanya berat loh. Saya bukan dari berarti emang dia berat itu ya, saya butuh orang lebih banyak. Iya, banyak banget cowok-cowok semua, sampai yang anak-anak teman-teman kita juga pada bantuin gitu. Jadi yang pada baris tuh yang cowok pada bantuin ngangkat ke atas gitu. Oke deh, lumayan bikin ya, mungkin kalau dibayangin lumayan serem sih. Dan apalagi kalau yang ngalamin ya. Nah, nih Yogi nih yang paling berani di antara kita semua. Gimana Gi? Kok diem-diem aja? Kemarin-kemarin kayak rame Gi. Halo? Dengar kan Halo? suaranya? Dengar. Iya, dengar. Oke. Cuman dari tadi diem-diem aja kan. Mana aja Gi? Karena gue berfantasi sebenarnya dengan ceritanya Alfa. Oke, Yogi sendiri gimana Gi? Oke, jadi Adakah pengalaman pribadi? ada. Kalau jadi gini, kalau gue sendiri sih sebenarnya tipe orang yang cuek banget sama hantu-hantuan, dan ketika orang-orang ngerasa, gue tuh paling nggak ngerasa gitu. Malah kan setiap kali gue ikut dalam acara makrab mau gue panitia atau mungkin segala macam tuh gue paling nggak ngerasain gitu, cuek banget. Cuma memang kalau misalnya tanya pengalaman, punya. Jadi waktu itu pernah yang kita meeting yang sama Alfa juga. Jadi kan kalau misalnya di kampus kita tuh kan setiap kalau jam 6 lewat pasti nggak jam 6 sih, jam 7 ya. Itu semua lampu 7. dimatiin kecuali lobi ya kan, lobi sama lantai 1 itu pun juga lantai 1 cuman lampu yang Setengah. luar ruangan aja, tapi dalam ruangan mati semua. Nah itu kan kita tetap maksa buat meeting tuh. Jadi cuman bermodalkan lampu HP. Jadi kalau misalnya lampu HP-nya mati, ya total mati gitu, tetap total gelap gulita, Gelap nggak bisa gulita. sama sekali. Nah lift kita itu kan dikontrolnya dari pusat kan, dimana kalau misalnya kita nanti udah jam 7 itu Nggak bisa yang naik cuman nyala itu cuman lift yang di ujung aja, Iya. yang bagian lift dosen. tuh. Nah, tiba-tiba nih di tengah-tengah meeting itu kalau nggak salah sampai jam 9-an, tiba-tiba tuh kita lagi meetingnya tuh di depan toilet sebelah kanannya mading, yang ada liftnya juga tuh 2 biji dekat ruangnya, Terus? ruang psikotes itu ya. Nah, tiba-tiba nih liftnya tiba-tiba kebuka sendiri, ting, yang lift ke kiri tuh, lift yang sebelah kiri. Itu kebukanya lama banget. Ini, yang nggak tahu nih di kampus kita lift ada lumayan banyak ya. Heeh. Jadi ada ya anggap kata kita kayak kotak sabun lah, kotak gitu 8 ya. bentukannya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini yang ketiga ya Gi ya? Mm-mm. Ya nggak sih? Yang dekat Benar, mading itu. benar, Ini yang dari ketiga ujung, di situ. Untuk membayangin aja buat yang nggak tahu nih posisi itu. Mm-mm. Terus liftnya tuh kebuka sendiri lama banget, aneh karena kan biasa kalau misalnya lift kebuka nggak lama nutup lagi kan, terus balik ke asal mualanya, jadi nggak lama banget. Terus ya karena gue orangnya ceplos, gue teriak di situ, pergi sana gitu doang. Terus tiba-tiba liftnya tuh tiba-tiba gejer-gerek gitu turun, tapi cuma separuh. Jadi kebayang nggak? Liftnya tuh cuma pintunya kebuka, tapi liftnya separuh doang, Astagfirullahaladzim ya Allah. turun ke bawah gitu separuh, gerek gitu kan. Terus kita semua kaget. Terus gak lama ketutup, baru dia turun lagi ke lobby. Dan itu lift sebenarnya nggak bisa kita akses, nggak bisa kita buka sebenarnya. Aneh kan? Terus sampai ada junior yang nanya, Kak Yogi bisa lihat? Enggak, gue asal teriak aja kayak gitu. Dan itu sampai detik ini sebenarnya gue bukan sampai detik ini, sampai tadi sebelum kita bahas ini tuh sebenarnya gue cuek aja sama masalah itu. Tapi pas kita mengangkat horor tuh gue langsung merinding sendiri gitu. Ya pertama karena gue lagi di apartemen sendirian, kedua malam-malam kan, jadi kepikiran nih. Ya itu salah satu case-nya. Terus kalau misalkan horor yang selanjutnya itu, ini bukan hantu ya, tapi lebih ke arah hal yang gaib, hal mistis yang
gue alamin sebelum mama gue meninggal. Jadi sebelum mama gue ngalamin kecelakaan itu, gue sempat mimpi. Jadi kan gue tinggal di rumah nenek gue ya. Dimana kalau misalnya gue buka jendela kamar itu, view-nya tembok. View-nya tembok. Jadi buka tembok. Jakarta ya? View-nya tembok rumah belakang. Tapi bukan rumah temboknya. Tapi gimana ya, rumah, tanah sedikit, tembok. Tapi temboknya juga gak sampai atas. Terus tanah sedikit lagi baru rumah orang. Jadi temboknya itu cuma tembok penghalang aja, bukan tembok rumah. Jadi cuma memang temboknya nggak tinggi, jadi cuma setinggi jendela gue doang. Nah di mimpinya itu mama gue mati, lagi meninggal di situ di atas tembok itu, terus dimakanin gagak. Dan itu kondisi gue tidur, mimpinya itu maghrib. Jadi gue memang salah sih itu kenapa gue tidur sore-sore ya. Terus akhirnya gara-gara mimpi buruk itu gue bangun. Ternyata nggak lama, beberapa hari kemudian mama gue kecelakaan yang bikin dia harus ke rumah sakit gitu. Nah, selama proses mama gue itu di rumah sakit itu banyak banget hal yang menjanggal terjadi. Waktu itu gue tuh suka bantuin pembantu gue untuk bikin masak ya, bantuin masak segala macam. Cuma waktu itu lagi bikin perkedel. Cocok jadi ibu rumah tangga. Iya cocok. Nah gue lagi bikin perkedel, udah gitu sepupu gue lewat, dia ngomong gini, mama, pokoknya intinya nggak tahu ngomongin apa, tiba-tiba dia bilang kalau mama gue itu susah untuk sembuh. Terus gue bilang enggak kok, pasti sembuh. Terus perkedel itu jatuh dari sendok gue, jadi gue nyetak perkedel itu pakai sendok, 2 sendok gitu kanan kiri, itu jatuh, padahal itu nggak mungkin jatuh, aneh, tiba-tiba jatuh sendiri. Terus udah gitu gue dimimpiin lagi kalau mama gue tuh pamit. Jadi gue mimpi mama gue tuh di luar rumah pamit mau pergi, tapi pergi itu naik taksi. Ya sementara kan mama gue punya mobil ya, kenapa nggak pergi naik mobil gitu? Tapi mama gue pamit mau pergi naik taksi dan mobilnya akan ditinggalin di sini gitu. Terus mama gue juga sempat mimpi kalau misalkan mama gue tuh lagi nyetir sendirian, terus ada 3 mobil di belakang yang ngikutin, dan mobil itu isinya masing-masing anaknya, kan anaknya 3. Terus mama gue tuh jalannya asal-asalan, otomatis mobil di belakangnya itu ya kami bertiga itu ikut geraknya asal-asalan juga, sampai akhirnya ada mobil yang ngebut sampai sejajar sama mobil mama gue itu. Terus dia bilang, gue sumpahin lo mati gak bisa napas kayak gitu. Ya Allah. Ternyata mama gue meninggalnya juga karena sesak napas, jadi ada masalah di paru-parunya. Nah sebelum mama gue meninggal kan sempat pulang dulu tuh perawat jalan, ternyata nggak bisa sembuh, ya udah akhirnya balik lagi ke rumah sakit. Nah pas mama gue mulai koma itu gue pulang kan dari rumah sakit sampai depan rumah. Oh ya ngomong-ngomong, kondisi mama gue tuh kayak mumi ya. Jadi seluruh badannya itu dililitin perban gara-gara mama gue tuh kesiram air panas. Kecelakaannya karena kesiram air panas. Jadi otomatis badannya diperbanin semua. Nah, dari depan rumah itu banyak banget perban yang berceceran. Di depan rumah ada banyak perban yang berceceran. Nah, aneh banget kenapa? Karena perbannya itu ada di pagar orang, ada di got, ada di aspal, ada di pagar rumah nenek gue juga, nyangkut di pohon juga. Terus kalau ditelusuri, sebenarnya gue nggak telusuri sih, tapi gue pulang karena kan gue di drop di situ. Terus tante gue yang nganterin gue itu pulang, tapi pulangnya tuh ke arah yang memang nggak sengaja menelusuri itu perban, dan ternyata perbannya itu ujung-ujungnya sampai di masjid gitu. Cuma sekarang pakai logika ya, siapa yang nyebarin perban sampai di pohon-pohon segala, sampai di pagar tetangga gitu kan. Dan malam itu juga hujan deras, dan besoknya perbannya totally hilang. Nggak ada di mana-mana, di got pun nggak ada, di pohon nggak ada, di pagar nggak ada, sama sekali hilang. Dan ternyata mama gue ketika meninggal ya di sholatinnya di masjid itu. Takut. Jadi kayak banyak banget pertandanya yang dikasih sama mama gue di situ. Terus lebih ke tanda-tanda ya. Benar. Terus waktu mama gue sakit tuh kan di rumah sakit Tamrin Jakarta, bukan di Tamrin ya, tapi di nama rumah sakit rumah sakit Tamrin. Itu gue ngalamin beberapa hal mistis juga. Jadi waktu itu gue ke situ, terus ya biasalah bocah ya waktu itu masih SMP, suka berpetualang dalam rumah sakit. Sampai suatu ketika tuh kita gue sama saudara gue berdua itu mau nyelusuri rumah sakit. Terus suatu ketika dari lobi itu gue mau nyobain satu-satu lift gitu. Tapi kenapa ya waktu itu nggak jadi deh, pokoknya nggak jadi. Malah ada bapak-bapak pucet yang masuk ke lift. Jadi gini abis kondisinya lu udah di rumah sakit berarti? Di rumah sakit. Jadi kita gini lupa. Jadi gini, intinya gue sama sepupu gue itu udah di rumah sakit, di lantai di mana nyokap gue itu rawat. Kita tuh nelusurinya di area situ aja sih, belum yang naik turun belum.
Terus kita mau turun ke lobi, mau jajan kalau nggak salah ya, mau makan malam. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak pucet pakai baju pasien. Aneh kan? Maksudnya orang pakai baju pasien nggak boleh keliling-keliling dong. Seandainya kalau keliling-keliling itu kan harusnya pakai infus kan? Ini enggak. Dia masuk dengan kondisi badannya tinggi besar, gemuk, pucet. Terus dia mencet lantai. Bukan kalian berdua. Bukan. Terus tiba-tiba dia tuh mencet 2 lantai yang paling atas gitu. Bingung kan kita berdua, kenapa dia mencetnya dua-duanya ya? Gitu. Ya udah kita ikutan naik aja gitu. Biasanya tuh gue nggak mau ikutan naik. Biasanya gue kalau liftnya, kalau gue mau turun ya gue turun aja. Tapi nggak, di situ tuh ya udah ikutan naiknya sekalian keliling juga gitu. Terus anggap aja lantainya, gue lupa lantainya ya. Jadi anggapnya 9 sama 10 gitu ya. Dipencet 2 lantai itu. Pas sampai di lantai 9, bapak-bapaknya itu nengok ke arah kita berdua sambil senyum serem gitu. Ya Allah Yogi. Terus dia keluar dari lift itu, terus dia keluar. Kita nggak tahu ya. Itu kita nggak tahu itu di lantai 9 itu lantai apa, kita nggak tahu. Terus tiba-tiba naik dong ke atas ke lantai 10-nya kan. Pas lantai 10 itu kebuka, itu pintunya ada tralisnya, terus gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Gue sama sepupu gue tuh teriak, wah gitu kan, kita panik karena serem, ada tralisnya segala kan, takut ada yang lompat kan. Kita tuh panik dan kita nggak kepikiran untuk mencet tombol tutup pintu gitu. Dan itu lama banget kebukanya. Akhirnya baru kita, oh iya tutup. Itu sempat salah pencet segala lagi, malah kebuka gitu kan. Akhirnya kita tutup beneran, kita tutup. Kita deg-degan masih merinding, terus turun ke lobi, jajan, terus kita naik lagi ke lift nyokap gue, ceritain itu ke keluarga gitu kan. Terus sempatlah kita tanya ke perawat, lantai yang 9 itu lantai apa. Ternyata lantai 9 itu lantai tempat bayi-bayi. Sekarang logikanya pasien ngapain ke tempat bayi? Aku lagi takut dari tadi, aku lagi ngeliat kanan kiri belakang. Sumpah itu kejadiannya paling Aku serem gak sih. fokus. Bapak-bapak, kita berdua kan ya saudaraan kan, dan kita juga anak kecil kan, jadi kita sebelahan. Terus bapak-bapak paling kiri gitu, dan dia tuh diem aja. Terus dengan kondisi bibirnya tuh apa ya, putih kebiruan ke unguan gitu loh ya. Pucet banget. Dan lagi juga aneh, waktu kita mau turun itu dia pas gimana ya, nggak ada siapa-siapa. Pas kita masuk baru dia tuh udah masuk. Kita juga bingung dia datang tuh dari mana. Tiba-tiba dia mencet 2 tombol atas itu. Terus pas mau keluar tuh dia yang senyum itu loh. Aduh ngeri banget sumpah. Aduh jangan diulang-ulang lagi, kebayang-bayang lagi aku. Kayak gitu, itu serem banget. Berarti tapi sebenarnya kan tadi sebelum ini gue udah pernah nanya ke kalian semua ya. Kalian kan nggak pernah dilihatin secara langsung, benar kan? Tapi kok nggak tahu ya tuh bapak-bapak itu hantu jadi bukan, dengan ya. Wujud yang itu ya, maksudnya wujud serem maksudnya. Dengan wujud hantu Indonesia pada umumnya ya kan. Bener. Ya, justru yang dilihatin malah yang next level nih kasarnya. Yang emang berbentuknya manusia juga gitu ya kan. Gokil ya. Mantap. Ntar kalau ada tambahan boleh nih dilanjut nih Yogi sama Oki. Kok gue lagi? Ya kalau ada ingat-ingat nanti boleh dilanjut Yogi sama Oki gitu. Sama Alfa kalau misal ingat gitu kan, tiba-tiba kan udah lama pasti kan ya kejadiannya ya. Mungkin baru-baru sehari 2 hari lalu kan. Sebenarnya ada yang kejadian yang tadi aku tadi udah cerita sih sama Yogi, maksudnya kayak snippet gitu, udah kejadian kayak 2 hari yang lalu, tapi aku masih terlalu takut karena aku di ruang yang sama, jadi nanti aja. Waduh. Nggak usah. Boleh tuh. Tapi aku di ruang yang sama dan aku takut kalau ngobrolin. Pagi masih panjang kok selalu. Ya Allah, justru itu. Gue jadi penasaran, lu nggak penasaran Ki? Dani dulu aja deh. Yang cerita coba Dan. Iya, dan katanya lu pernah lihat dalam Iya. Ya Allah. Oke. Ini suara gue clear ya. Gak mau. Kekecilan nggak kan? Jadi gini, gue mulai dari masa kecil dulu ya. Ini gue coba Ya, dari banyak kecil nih. ke zaman sekarang ya. Oke. Panjang nggak apa-apa nih ya, Ki? Iya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa sih, cuma kamu Kan tinggal dipotong. Kalau kepanjangan mah. panjang nggak apa-apa, cuma kayak maklumi kalau misalnya aku ada nggak balas itu karena earphone-nya aku copot ya, soalnya aku nggak mau ngedenger ketakutan gitu. Really? Alfa tuh takut ya? Gak Soalnya serem aku kok. penakut. Terus. Gak serem kok kayaknya. Oke, jadi pada saat itu mungkin gue masih SD kali, SD TK ya. Jadi itu ada event kayak lebaran gitu kali, atau mungkin hari raya, atau gue lupa hari raya apa. Pokoknya keluarga dari nyokap gue, jadi gue tinggal tuh sama nyokap bokap dan
di bokap pas ya maksudnya ya. Nah bokap tuh di Bogor dan keluarga nyokap dari Garut datang ke Bogor untuk acara tersebut lah kasarnya. Nah karena kamarnya penuh, kamar gue juga kepake, kamar adek gue kepake, akhirnya mau nggak mau gue tidur bareng sama orang tua gue dong. Jadi merinding gue yang ngebayangin ya. Tuh kan, aduh gimana gue nih. Jadi gue lagi flashback nih ya. Jadi pada saat gue tidur duluan karena gue dulu takut kalau lampu dimatiin ya kan. Jadi gue tidur pada saat lampu nyala, baru orang tua gue pada tidur. Nah gue tidur saat mungkin yang jam 9-an lah, masih kecil tidur. Nah pada saat gue tidur gue kebangun nih. Jadi posisinya di bawah, dua kasur, di atas itu nyokap sama adik gue di bawah sama bokap gue. Nah jadi di depan ya kamar lah, di depan gue ada lemari. Ini gue kamar, terus depan gue lemari pokoknya gitu. Nah pada saat itu gue kebangun tengah malam, mungkin jam 12, jam 1 lah, jam-jam sekarang nih cocok ya nggak? Nah jangan gitu lah dong. Nggak ngepas banget nih jamnya sama yang sekarang ini. Oke. Jadi pada saat itu gue kebangun tengah malam, lampu mati nih kan. Nah, terus pada saat bangun pasti kalian nggak mungkin langsung ngejreng dengan mata dong, pasti kucek-kucek dulu lah ya. Iya, buram-buram. Nah, pas itu gue ngeliat kok kayak ada di depan gue nih, di depan lemari nih, depan mata gue ada cewek satu baju putih, ya Allah, sama bocah gitu, anak kecil. Kok banyak? Satu aja. Ada 2 di situ kebetulan. Nah, ternyata nyokap sama ade lu, bukan? Ada di sebelah kiri, itu masih ada. Nah, terus pada saat itu ya gue masih buram, pas udah makin jelas nih, anjir itu apaan ya? Ya gue kira gue mikirnya awal kayak lu Ki, mikirnya. Cuman pas udah mulai normal, udah mulai beradaptasi dengan kegelapan itu, anjir dong. Ya lu tau lah cewek dalam arti yang baju putih itulah ya, si Mbak Agun sama si bocah. Ngeliat ke gue, terus senyum bro. Ya Allah. Mereka pegangan tangan ya? Enggak dong. Enggak, kebetulan ya, gue udah mikirnya gandengan padahal. Enggak, asli mereka ya udah hebat banget ya masih bisa ngedenger. Aku gitu. udah gak tahu nih kalian ngomongin apa, headsetku udah keluar. Wah, sebel banget tau Pak, ada omongan senyum segala tuh sebel tau. Enggak, itu justru yang bikin gue jadi takut juga pada saat itu ya. Senyum nyeringai gitu, kayak film-film horor gitu tau gak sih? Iya. Nyeringai gitu, terus si bocahnya ketawa. Ya Allah, duh. Gue merinding dong bayangin. Nakal banget sih tuh bocah. Nah, dari situ gue panik dong. Terus gue langsung ngadep ke kiri, bokap gue di kiri gue. Pak, bangun pak. Apaan sih? Wah, bangun pak. Terus bangun, ada apaan? Dan itu pak, lihat pak, di itu ada itu. Pokoknya gue ambil nangis lah waktu itu masih kecil. Ada apaan sih? Gak ada apa-apa. Pas gue ngeberani diri untuk melihat ke lemari, udah hilang mereka berdua itu. Itu siapa jadinya? Alhamdulillah aku nggak tahu apa 2 itu. Aku tadi nggak dengar sama sekali, sorry ya. Dan aku udah terlalu takut ketika kamu bilang lemari, terus sudah ada something. Itu cewek pak, jaringan sama bocah. Itu yang pertama. Itu terus. Itu zaman gue masih SD atau TK. Nah terus berlanjut pada saat kapan ya? SMP deh. Jadi SMP pada saat bukan pensi sih ya, yang kayak kita nginep di sekolah, ada nggak sih kalian acara nginep di sekolah? Pramuka. Aku sih nggak ada. Ya pokoknya ada acara gitu nginep di sekolah, apa sanlat ya? Ya kayak gitulah, kayak gitu ada acara. Sami, kayak gitu. Nginep di SMP itu di sekolah. Nah terus kan sekolah gue itu jadi ada 3 step lah ya, gede banget sekolah gue tuh. Jadi 1 step tuh kayak lapangan sama gedung-gedung sekolah, terus ada lagi kayak ke atas itu bukan kayak tangga sih, bayangannya gimana ya? Kayak ke atas, jadi kayak kebun di atas itu. Jadi kayak hutan ke atas, cuman ada kelas gitu. Jadi settingnya memang setting sekolah kayak banyak pohon gitu lah ya. Nah terus ada 3 step, jadi kayak gitu, tangga ke atas lagi ada 3 step lah. Tapi bukan gedung ya, tangga khusus ke sana. Nah di situ ada satu di pojok namanya ruang laboratorium buat fisika apa kimia gitu. Di situ nggak ada orang dong di situ. Yang ada tuh yang dipakai cuma di lantai bawah. Pokoknya di step 1 tuh di lantai 1 lah kasarnya. Orang-orang cuma di situ doang, nggak ada yang ke lantai 2 atau ke lantai 3. Gue iseng sama teman gue, anterin yuk. Itu malam sih jam 7, 8, 9. Ini namanya sekolah ya, sepi kan. Nah pas pada saat ke atas di ruangan lab itu langsung kedengar kayak suara berisik gitu, duduk segala macem. Kayak suara banding-banding lah, meja gerak segala macem, dengar suara gitu. Gue panik dong, kayak gitu. Kayak gue lapor entah ke guru atau ke security ya, Pak itu
ada yang lagi Berisik. rame, ada orang kah, ada acara gitu kan ya. Enggak, di situ sepi katanya. Terus ada Pak, rame banget Pak. Terus ngecek ke atas ke sana, bersih dong. Udah dibuka tuh pintu laboratoriumnya, bersih, nggak ada apa-apa, nggak ada orang, gelap, lampu, meja rapi semuanya. Sebenarnya mereka Itu suara sebenarnya nggak boleh berisik apa? pesta-pesta, jadi mereka pestanya diem-diem. Pas udah ada itunya datang di akhirnya mereka ngumpet. Oke, Gitu Pak. mantap Pak. Apa tahu sekali ya. Temenan Akrab tuh ya, ya, akrab. akrab. Dengan nggak menyeringai. Terus. Nah, itu satu. Yang kedua, ini ada makhluk halus yang baik nih. Waduh. Wah, di mana tuh? Jadi pada saat itu gue lagi tidur di kosan. Pada saat itu Pas kuliah. Pas kuliah. Oke. Pada saat itu gue lagi di kosan, terus gue ya tidur lah biasa lah. Gue tidur pagi jam 1 jam 2 gitu. Tidur. Nah, terus pada saat azan subuh nih, yang tiba-tiba ada yang buka pintu jepret kosan. Dan bangun subuh Dan. Nah iya. Terus ditutup lagi pintunya. Gue ngedengar suara jepret. Terus pas dia tutup nih, gue baru sadar. Anjir kan, kosan gue dikunci. Yang buka siapa ya? Ya Allah. Serem. Anjir. Makanya Serem gua bilang setan tapi baik. nyuruh sholat sih. Ya, tapi gue tidur lagi masalahnya. Serem Dia sih, jaga serem. kosan kali. Dia kan punya kunci cadangan. Iseng Bisa, banget tapi positif nggak ya. mungkin. Kepala aku sampai pusing tadi, kayaknya dari semua yang Dani cerita aku cuma denger kayak 70% tau gak sih? Tapi itu emang bener, maksudnya gue dalam belum setengah sadar tapi beneran tahu gue ngejawab tau nggak? Jadi ya emang kayak bangun gitu, suaranya lumayan keras gitu. Cuman gue mikir siapa yang buka pintu aja, dikunci. Pas gue cek emang dikunci. Ya Allah, Itu serem makanya. banget. Nah, terus pada saat masih kuliah cuman beda tempat. Pada saat itu posisi gue lagi malam minggu lah kasar main keluar. Balik jam 2 jam 3 pagi. Nah, pada saat itu di gerbang pintu gue masukin motor nih ke dalam rumah. Belum masuk rumah, masih di gerbang. Ya. Terus di pintu gerbangnya gue main HP dulu kan. Main HP nih di gerbang nih. Terus gak lama gue ngeliat ke arah depan gue. Jadi arah mungkin dari kampus kita ke arah ke tangga yang kita keluar, tau nggak lo? Keluar ya, kampus yang belakang, pintu belakang. Sejauh itulah jaraknya kira-kira. Di situ ada rumah ini ada rumah saudara gue. Pas gue lihat itu, anjir itu apaan ya? Putih-putih, terus kayak gimana sih, kayak poci gitu lah ya. Terus pas gue lihat mukanya beneran hitam kosong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pas gue perjelas ya, itu kan agak sedikit jauh. Pas gue perjelas, kosong mukanya, jadi putih ketutupan kayak tudung gitu. Mukanya kosong, nggak ada apa-apa gitu, gelap. Gue langsung panik, gue langsung masukin ke motor gue, langsung gue masukin ke rumah. Itu laundry-nya orang kali stuck di mana gitu. Nah, Bener. mungkin ada kayak gitu ya. Terus gue confirm nih besokannya. Paginya pokoknya besokannya gue ke rumah saudara gue itu. Yang gue lihat itu di teras dia, di teras rumah dia, gue ngeliat itu. Nah, terus gue tanya, Van, lu kemarin masih bangun gak jam segini? Masih, Dan, kenapa? Ya kemarin gue cerita lah yang gue alamin. Nah, terus sama dia dikonfirm, pantesan Dan kemarin pada saat gue lagi main laptop, jadi dia main terus ke arah ke jendela ya, jendela dibuka. Pada saat gue liat laptop kayak ada yang lewat, Astagfirullahaladzim. ada yang ngeliatin kayak gitu. Tapi pada saat gue liat ke jendela udah nggak ada. Itu jam-jam segitu Dan katanya. Gitu, jadi entah siapa. Jadi itu yang gue lihat sih kayak poci gitulah. Aduh. Tapi mukanya bukan muka yang rusak gitu ya, tapi hitam doang, polos. Bismillah, Gitu. semoga itu sebenarnya laundry orang doang. Amin. Tapi nggak ada sih di situ, nggak ada laundry. Siapa tahu ada orang ini laundrynya jatuh terus stuck di mana gitu. Nggak ada, itu rumah satu-satunya di situ. Siapa tahu aja ada. Biarkan aku percaya ini. Oke. Terus yang ada lagi, terakhir deh, takut kepanjangan ya. Terakhir itu pada saat gue di rumah nyokap gue di Bekasi. Nah pada saat itu gue mau ke warung nih malam-malam, masih jam 9, 10, 11 lah, jam segituan. Keluar ke depan komplek, jadi pintunya ada satpam tuh, satpam cuma lagi nggak ada. Di rumah dekat satpam itu di sebelah kiri lantai 2. Gue mikirnya itu jemuran, sama yang kayak lu bayangin, Fa.
Terus pas gue jelasin, anjir ada pocong nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Dani, tolong. Gue langsung langsung ngeliat ke bawah. Terus gue langsung ke warung lah. Pas gue cek dari arah warung, gak ada apa-apa. Terus gue langsung cerita sama adek gue. Makanya deh, kan lo udah sering ngadepin kayak gini-gini nih. Tapi lo jadi kebiasa gitu gak sih jatuhnya? Karena terbilangnya, mungkin untuk yang gak pernah ngeliat ini sering ya. Tapi untuk yang buat gue ya mungkin kayak event-event tertentu, ngerti gak? Jadi ya tetap aja kalau diliatin tetap parno gitu. Nggak akan Itu pernah sih. terbiasa gitu rasanya. Iya, beda yang emang indigo ya. Tapi ya maksudnya gue emang bisa ngerasain doang sih, mungkin kayak hawa yang gak enak gitu. Atau mungkin ini juga nggak sih, dan karena kamu tuh maksudnya itu di tempat yang beda-beda gitu. Kalau misalnya kamu ngeliat tuh tempat yang sama melulu, hal yang sama, mungkin kamu kayak terbiasa gitu kan, walaupun kamu ngeliat. Tapi karena ini selalu di tempat yang beda-beda kan, jadi selalu shock ya. Pengalaman baru ya kan. Oh ya, ngomong-ngomong ada satu hal horor juga yang pernah gue alamin, gue baru ingat. Tapi ini waktu itu masih kecil banget sebelum gue pindah ke Jakarta. Jadi waktu itu masih tinggal di Surabaya. Jadi bisa dibilang kejadiannya dari zaman gue sebelum sekolah sampai TK, sampai SD kelas 1 berarti. Jadi gue sekeluarga kan tinggalnya di Jakarta, di Surabaya tuh. Tapi kan nenek sama keluarganya mama semuanya di Jakarta sama Depok. Ya, setiap Lebaran tuh pasti kami ke Jakarta gitu. Dan setiap ke Jakarta itu gue pasti tinggal di salah satu kamar yang memang sengaja dikosongin. Gitu. Nah sebelumnya tuh nenek gue tuh, kalau ada yang pernah ke rumah nenek gue itu, terasnya dulu nggak sebesar yang terakhir itu. Jadi terasnya tuh dulu lebih kecil, lebih pendek. Ruang tamu juga lebih pendek karena ya memang pendek gitu kan. Terus terakhir karena memang rasa kurang luas, akhirnya dimajuin gitu. Dan sebelum dimajuin tuh ada pohon mangga persis depan pintu ruang tamu tuh ada pohon mangga gede banget memang. Dan itu setiap kali gue ke situ gue selalu takut dengan pohon mangga itu karena persis banget depan pintu gitu, depan teras. Jadi pintu, teras, pohon mangga, serem banget ya pokoknya. Nah setiap setiap kali gue ke Jakarta, gue tuh selalu mimpiin hal yang sama terus-terusan setiap tahunnya, sama persis, nggak ada berubahnya. Jadi mimpinya ada 2 macam. Yang pertama itu gue tiba-tiba di suatu tempat di mana itu view-nya kuning. Jadi kayak kita nonton film tapi dikasih filter kuning gitu loh. View-nya kuning, ada kayak rumah gubuk gitu. Terus sebelahnya ada sumur. Terus sepupu gue jadi gue di situ ada sepupu gue ada 2 ya, ada cewek ada yang cowok. Nah yang cowok itu mandi di situ. Nah selalu yang gue mimpi tuh dia mandi di situ, tapi masih kecil ya. Dan dia seumuran sama gue juga. Terus pas mandi itu dia itu kayak nangis gitu loh. Mandi di sumur sambil nangis. Terus pasti gue kebangun. Abis mimpi itu pasti gue kebangun. Terus ngomong-ngomong, dalam gubuknya itu ada lukisannya dia. Tapi lukisan jadul gitu yang serem banget lah. Kebayang ya. Setiap kali gue mimpi itu pasti gue kebangun. Terus gue tidur lagi dan mimpinya berubah. Berubahnya adalah gue main di teras yang ada pohon mangganya itu. Dan ada semacam kayak Gondoruo versi mini. Lucu ya, mimpinya agak aneh. Gondoruo versi mini, jadi seukuran gue gitu. Yang mereka tuh suka nangkepin anak kecil gitu, terus digelitikin sampai kita tuh mau pingsan, tau gak? Dan itu mimpinya terus-terusan setiap tahun. Dan gue tuh selalu takut dengan pohon itu. Dan ternyata versi dari om gue yang memang tinggal di situ, katanya memang di situ ada penghuninya pohonnya. Ada sempat pocong ketawa di atas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sempat kejadian kayak gitu. Terus beberapa kali ya itu kejadian mirip sama yang Alfa sama Dani juga. Dia menduplikat orang rumah. Jadi kayak diduplikat ada orang itu, misalkan siapa masuk toilet gak keluar-keluar, pas dibuka ternyata gak ada orang. Kayak gitu. Itu sering kejadian, dan itu sempat gue lupain cerita-cerita kayak gitu. Terus pohonnya ditebang, terus kan dijadiin teras lebih besar lagi. Itu udah gak ada kejadian aneh-aneh lagi sih. Pindah rumahnya? Iya pindah ya. Iya serem banget pokoknya kayak gitu. Dan itu mimpi gue tuh terus-terusan loh sampai benar-benar gue pindah ke Jakarta baru hilang mimpinya ketika pohon itu ditebang juga sih. Terus gue juga bukan baru ingat sih, sebenarnya ada lagi sih. Jadi mungkin 2 tahun setahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Nah ini pada saat audisi Smaka, audisi UKM gitu lah ya. Nah pada saat itu gue lagi nggak ada, 2 tahun lalu udah alumni. Oh iya. Oke, jadi pada saat audisi itu
gue lagi ya pokoknya seleksi lah acara yang dan itu udah malam. Jadi untuk peserta-peserta yang lain itu ini sebelum corona ya. Dia di ruang tari yang ruang banyak kaca itu, tahu kan ya? Nah, di situ pun ada kayak nggak cuman junior sih, pokoknya junior cuman udah kuliah lah. Nah, di situ mereka pada nunggu. Nah, terus gue lagi di ruang audisi itu, terus mereka kayak panik gitu. Bang. Kenapa? Semuanya pada langsung pindah. Set. Itu loh, ada Kunti lewat jendela. Astagfirullah. Tahu gak Gi? Di ruang kaca kan di depan ada balkon ya? Bener-bener. Nah itu udah lewat satu, yang lihat banyak kan? Ya Cuma satu orang Ya Allah. di situ. Gue sih nggak Untung lihat. kita semua udah pada lulus ya, nggak ke situ-situ lagi Ya, loh. untuk gue sih nggak lihat, cuman maksudnya gue lihat sisaannya nih. Jadi ternyata ada yang nempel bro. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Sumpah Allah, itu Mama. kita anak Hah? muda semua Nempel di mana? kesurupan. Cuman kita nggak kelihatan, ngerti nggak? Mm-mm. Jadi nggak kayak kesurupan yang kayak di TV-TV yang aing ngong gitu, bukan? Bukan, jadi dia duduk, yang lain panik datang, dia juga ikut ke ruang audisi, duduk, terus dia diem. Beda banget sama karakter dia yang asli. Diem, terus pas dia diem, gue langsung ngomong. Jadi gue ngomong sama junior lain, bro, itu kenapa bro? Kenapa bang? Coba cek deh, kata gue. Pas ditanya, jadi ada satu yang nggak bisa. Ketempelan kan ya, kata gue. Iya bang, lu bisa nggak? Akhirnya dicoba lah di situ. Saat dicoba, nah pura-pura pergi dia bro. Bilang udah, gue udah balik gitu. Emang kesurupan ini udah normal gitu. Nah yang agak bisa ini akhirnya dia bersihin itulah, pokoknya setelah berdoa gitu dia kamar mandi. Terus si orang yang kesurupan ini bilang, saya nggak suka sama orang yang itu. Maksudnya yang bersihin tadi ya, teman gue itu junior. Saya nggak suka sama orang itu. Kenapa? Yang lain deh temennya. Enggak, saya nggak suka aja. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, wah masih nempel. Terus gue bilang lagi, bro kayaknya masih nempel bro, coba deh dicek lagi. Akhirnya dibacain doa segala macem. Terus pas dia sadar dia bilang, kalian kenapa pada ngeringin gue? Enggak ada apa-apa. Jadi kayak ngelos gitu loh, dia nggak inget kalau dia kesurupan. Iya. Kayak gitu aja. Nggak agresif ya? Nggak agresif. Maksudnya jadi kayak acting gitu loh. Yang si setannya ini. Jadi kita nggak ada yang sadar sebenarnya. Tapi kalian bertiga tahu nggak sih? Apa? Kalau misalnya mereka diomong gitu suka. Iya, nauzubillah min dzalik, ya Allah, makanya yuk kita udah habis itu. Jadi nyebelin banget sih. Bener, serius. Iya, aku juga Gua sih nggak percaya sih. gitu. Gak percaya karena belum ya, semoga doa Yogi dijabah lah ya. Ya Allah, udah nih nyebelin banget sumpah. Gimana Negatif ya, banget. kayak tahu dari mana gitu mereka suka gitu. Ya, Emang ya gue sendiri nggak pernah percaya gitu acara-acara di TV yang kayak paranormal komunikasi sama mereka gitu kayak. Kalau acara TV sih aku juga acara ini gitu apa? sih, enggak, ya, Aku skeptis juga. Iya. Nah nih gue liat yang di YouTube lah, lebih gimana ya, karena gue udah pernah beberapa kali mengalami ya. Jadi ya gue mau nggak mau jadi kayak percaya gitu dengan hal tersebut. Ya mungkin beda ya sama si Oki ya, mungkin karena lu belum pernah ngeliat jadi apaan sih ini mah kayak gitu. Tapi ya tidak Tapi masalah, itu kan sudut pandang lu gitu. Tapi kalau kayak ngomong bahasa Arab tuh kayak sepupu gue sama kakak ipar gue tuh mereka kayak ada bawaan gitu loh, kayak dari lahir gitu. Dari lahir tuh kayak mungkin buyutnya atau apanya gitu. Kayak you know lah, kayak orang punya apa ya, kayak ada yang ngelindungin gitu. Jadi sometimes ketika mereka lagi emosi atau emang mereka lagi pengen aja berkomunikasi, jadi kayak ketuker badannya gitu loh, spiritnya tuh langsung berubah. Kayak yang ngomong tiba-tiba orang Arab gitu-gitu, ngomongnya ngomong Arab kayak what the fuck, gue bilang kayak nggak masuk di akal gue. Iya, Tapi itu kejadian depan mata gue tuh, gue udah pernah ngeliat. Kayak pas ipar gue marah, emosi, matanya merah, berubah langsung ngomongnya Arab. Anjir, ini apaan nih kayak gini? Iya. Gokil sih kalau menurut gue, kayak Jadi setengah ada percaya, ya setengah ternyata tidak kayak gitu gini. ya. Iya, gue percaya yang kayak gitu loh, kayak apa ya, kayak makhluk gaib itu bisa masuk ke orang lewat komunikasi. Tapi kalau langsung gitu ya, tanpa wujud, mereka kayaknya sulit sih. Dan butuh energi gede sih untuk yang wujudnya. Iya. Gitu. Biasanya ya kayak orang kesurupan gitu, kayak gitu mungkin gue masih masuk akal lah. Iya. Mereka tuh kayak butuh wadah gitu loh kalau menurut gue ya. Karena kan mereka wujudnya kan kita nggak bisa lihat langsung. Jadi mereka tuh butuh wadah gitu. Tapi yang
Iya, tapi yang bikin gue skeptikal Ki, ada sih satu Ki yang gue Apa mirip tuh? kayak lu, kayak kalau misalkan makhluk itu ada dan katanya kalau kita mati jadi kayak gitu, tapi sementara di kitab kita kan kita langsung kayak ditanya dulu dan lainnya di dalam kubur. Arwahnya, Iya, spiritnya. bener. Nah itu mereka siapa? Katanya makhluk, katanya kita ini yang dulunya pernah hidup, yang bergentayangan ini siapa? Nah kalau aku Wah, sih, itu apa tuh suara tuk? sorry kursi aku. Padahal gue mau nakutin. Apa namanya? Jadi. Kalau maksudnya yang aku percayai nih gitu, yang aku percayai itu nggak ada. Jadi kayak arwah itu ya mereka ke ini kubur itu tuh jin gitu loh, jin yang bisa menyerupai arwah gitu. Misalnya jin yang bisa ini gitu loh, tapi itu jin entah bisa jin baik, jin jahat, bisa kayak gitu. Kalau di agama sih gitu ya. Iya, jadi yang aku percaya gitu. Jadi kalau kayak arwah itu ininya mendiang siapa yang ini, aku nggak percaya itu. Gitu. Iya, gue pun makanya gue bilang gue rada skeptikal soal hal itu karena gue pun berpegangan ke itu satu, tapi gue sendiri pun jadi ya agak percaya gitu, tapi jadi kayak mikir lagi, yang bener yang mana jadinya nih kayak gitu loh. Masa manusia bergentayangan di dunia ini bertahun-tahun sampai kita semua ibaratnya kiamat lah kasarnya gitu kan. Ini Yogi diem aja ini ngomong-ngomong ya. Aduh, jangan itu deh, jangan disenggol-senggol. Iya, nggak beda banget loh. loh. Pakai earplug sekarang. Iya, kita kemarin ngobrol kayak gini kayak paling ramai lo Gi. Hari ini kenapa diem gitu ya? Yogi, Tapi kayaknya seru nih kalau ngomongin horor. Kalau dari kalian bertiga tuh emang orang yang ini nggak sih demen nonton horor atau mencari tahu soal gitu-gitu nggak sih? Enggak. Iya. Aku sih suka, maksudnya aku sih suka nonton film horor. Kalau gue iya Ki, gue suka untuk mencari hal itu. Bukan mencari ya, kayak nonton atau gitu segala macam, tapi bukan film ya. Ngerti nggak? Yang emang beneran. Lebih pengalaman Iya, yang paranormal gitu ya. Yang dalam arti yang emang real, dalam arti ya mungkin mereka penelusuran segala macam, mungkin kalau di YouTube ya. Kayak gue nonton Sarah Wijayanto atau Vilo yang tadi gue bilang, atau Mbah Mijan yang gitu-gitu. Yang emang mencoba melogikakan juga sih. Maksudnya mereka ngejelasin juga nggak semua yang dibilang horor itu ya horor gitu. Karena yang lebih horor itu manusia. Tapi itu dari dulu apa baru-baru aja? Emang lu excited dengan topik yang kayak gitu-gitu? Dari dulu sih. Cuman untuk ya dari dulu sih, dari zamannya apa tuh di TV tuh dulu tuh. Apa? Yang Dunia lambaikan tangan, Silet. Ya dunia lain yang lambaikan tangan yang masih real ya. Kan setelah yang lanjutannya udah fake. Silet juga dulu nyari-nyari hantu sebelum jadi tergosip. Gitu. Karena maksudnya mungkin karena lekat sama gue ya untuk hal itu ya. Karena bokap gue beberapa kali juga pernah, nyokap gue juga pernah. Ceritanya banyak gitu. Kalau emang diceritain ini bisa mungkin 2-3 jam baru keluar gitu. Kalau semua diceritain. Lagi mikir-mikir kayak lu sama Alfa kalau kita lihat mungkin yang paling sering gitu kayak ngalamin hal yang gitu mungkin karena lu udah punya info atau memori tentang hal-hal yang berbau itu, jadi ya ketika kondisi mental atau fisik lu lagi turun ya memori itu keluar gitu. Sedangkan kalau gua kan emang dari dulu tuh nggak pernah terlalu excited sama hal gitu. Nonton sih nonton kayak dulu kayak apa sih yang di CTV, di sini ada setan gitu-gitu loh. Justru yang kayak cerita-cerita gitu. Justru yang kayak gitu gue rada kurang loh, yang emang buatan ya. Gue pribadi rada kurang loh. Iya, makanya gue tuh juga karena emang nggak terlalu excited sama topik itu gitu. Jadi gue juga mungkin nggak terlalu peduli, nggak terlalu mikirin, jadi nggak punya memori yang banyak soal hal gitu, jadi jarang ngalamin hal-hal aneh juga. Kalau Dani kan karena mungkin memorinya udah banyak nih soal hal itu. Ya bisa jadi yang kayak gue bilang, ketika kondisi fisik turun dan segala macam keluar memori tentang hal itu gitu. Tapi gue rada menyangkal hal itu sih, karena yang nggak cuma se-event yang gue lihat sendiri ya. Event beberapa kali pun gue lihat nggak cuma sendiri, nggak cuma gue doang gitu, tapi bersama teman-teman lainnya. Masa dot barengan sih gitu kasarnya. Kalau aku sih pengalamannya emang gak banyak kan kalau aku, tapi yang aku bilang yang cerita yang pas aku di kolam renang itu aku belum suka sama, aku belum nonton film-film horor tuh waktu itu. Itu kan kayak aku masih kelas 6 SD apa ya kalau nggak salah. Kayaknya aku nonton film horor gitu tuh mungkin 3 SMP gitu kali ya. Gue nggak pernah nonton film horor. Kalau hipotesa gue patah berarti apa nih penyebabnya? Jadi kayak gue tuh masih bertanya-tanya gitu, kenapa gitu? Karena gini Ki, sebenarnya yang gue tahu ya,
untuk orang-orang yang emang acuh atau emang tidak peduli dan emang ya sabodo amat gitu, justru mereka nggak bakal nunjukin ke lu Ki. Iya. Karena gini, effort mereka nggak ada jadinya. Jadi dia nggak bakal dinotis sama lu. Iya. Capek-capek saya nunjukin diri, Anda tidak takut gitu. Iya benar kayak gitu. Bener tapi kayak gitu. Lah tapi Alfa tadi awalnya nggak ini kan kayak acuh gitu, tapi ditunjukin juga yang adik temennya. Enggak, bukan dalam arti acuh ya, emang dia Alfa kan bukan tidak peduli dengan hal itu. Ngerti gak Ki? Kalau lu kan kayak udahlah bodo amat itu mereka gua gitu kan ya. Maksudnya nggak ada kesadaran yang apa? Conscious awareness gitu loh. Kesadaran apa maksudnya, kayak nggak ada conscious awareness untuk jadi, kayak nggak ini gitu kan, itu kayak gitu aku nggak ini gitu kan, ya biasa aja gitu. Iya, jadi kayak misalkan ya mereka tuh sebenarnya pengen dinotis gitu kan ya. Jadi mungkin karena yang kasarnya kata orang lebih peka itu bakal menotis, makanya itu yang ditunjukkan atau mungkin dilihatkan lah gitu. Bisa jadi. Itu gue pernah dengar sih soal ya kalau lu bodo amat juga merekanya ya bodo amat juga gitu. Itu bukan, soalnya kan banyak ya teori yang kayak ini nih gara-gara lu punya memori fisik lu turun, tiba muncul yang gitu-gitu kayak halusinasi dan segala macam gitu. Jadi kayak belum ada satu penjelasan yang benar-benar memuaskan gua gitu tentang hal kayak gini. Tapi kalau emang kalau udah ngomongin hal goib tuh ya emang nggak bisa ya, maksudnya kita nggak tahu dunia itu gitu loh. Juga. Jadi percaya tidak percaya balik ke diri sendiri sih untuk hal ini sih. Cuman ya balik lagi dari kita yang sebelum-sebelumnya, pengalaman apa yang kita rasakan dulu akhirnya membuat kita sekarang kayak curious aja gitu, kayak apa sih ini sebenarnya, fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi, kayak sesederhana apa kesurupan aja tuh sulit jelasinnya. Nah, yang gue itu kan juga gue kan juga sebenarnya tipe yang cuek juga, gue nggak takut segala macam. Cuma kalau sekarang ini kenapa takut ya karena kebawa suasana sih lebih tepatnya. tapi kalau gue sendiri sebenarnya juga bukan tipe yang penakut. Bahkan yang soal lift itu kan, lift itu bukan hantu ya, itu elektronik gitu. Tapi kenapa bisa segitunya gitu kan? Dan bahkan bukan cuma gue doang, itu Ramian dan ada Alfa juga kan waktu itu. Dan masalah lu menotis kan gitu. Iya, menotis hal tersebut maksudnya. Gue nggak ada pikiran untuk ngomongin hantu, lebih ke arah ceplos-ceplos aja, benar-benar ceplos-ceplos. Siapapun di situ dan apapun itu gitu ya. Ya lebih ke marahin liftnya. Gitu. Dan ya emang tidak tahu juga itu beneran makhluk yang di sana atau ya emang ada orang lah turun lantai 9 gitu kan ya. Oh bukan lift yang ini, lift yang di RC, sorry. Oh yang di RC. Ya feeling doang. Di RC banyak loh. Ya kalau yang lift yang di tolong yang di rumah sakit gak usah cerita, parah, itu horor banget. Aku masih kebayang-bayang sampai sekarang. Soalnya itu masih SMP kelas 2 kan. Itu sumpah masih keinget kok mukanya sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, ya Allah Yogi, tolong jangan dijelaskan. Oke. Cuma tadi bener sih omongannya si Oki tadi. Karena Oki juga cuek segala macam ya, akhirnya nggak ditampakin. Atau mungkin bahkan itu pikiran sendiri kan. Soalnya waktu gue ingat gak sih waktu yang nggak tahu ada yang ikut atau enggak, yang acara makrabnya 2013 itu yang di lapangan luas banget. Oke BPM kan ya? Iya. Nah itu banyak yang bilang toilet yang di bagian gazebo-nya itu ada something-nya, gak boleh ada yang masuk. Tapi gue pipis di situ. Balik kayak kebelit. Gue kebelet jauh banget kalau harus balik ke villa kan. Terus ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuma senior bilang jangan Gi, itu nggak enak banget hawanya udah ini. Gue bodo amat, gue kebelet pipis gitu kan, gue pipis aja. Dan banyak yang bilang ini sini, gue bodo amat gitu. Kondisi di situ memang gue bodo amat. Mungkin bisa jadi karena belief kita tuh jadi ada heightened senses, ya kan, dari sense yang heightened itu kita jadi jauh lebih sensitif mungkin gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ya beliefnya aja rendah, ya nggak ada heightened senses itu gitu kan. Jadi kita kayak ya udah nggak. Kalaupun misalnya ada suatu hal kita nggak ngeh aja gitu loh. Jadi. Berarti kalau nggak mau dilihatin ya udah nggak usah percaya dong. Tapi kan kayaknya sulit. Iya, tapi hal kayak gitu kita nggak bisa maksudnya kita nggak bisa kita nggak bisa bilang nggak usah percaya gitu. Lu menotis gak maksudnya merekanya itu yang ngeganggu lu? Gitu sih. Terus kenapa maksudnya gue maksud gue kayak gue ngebantah omongan Oki atau Yogi karena
gue beberapa kali pun gak cuman gue sendiri yang kan bilang lu capek kah, halusinasi kah, drop kah. Iya. Kalau emang sendiri ya mungkin gue bisa percaya dengan argumen itu. Saya gue ngeliat beberapa kali gak cuman gue posisi gue sendiri dan sober kita dan emang sehat walafiat gitu. Enggak, Ya, tapi kalau kataku sih maksudnya Oki sama Yogi itu maksudnya jadi nggak selalu kayak gitu, bisa jadi gitu loh. Bisa jadi ada kasus-kasus yang kayak gitu. Ya nggak sih Ki? Maksudnya bukan kayak 100% karena begini gitu loh. Soalnya tadi kan kasusnya Alfa persis banget, dia nggak takut, dia nggak ada apa, tahu-tahu ditemuin tapi sama diliatin orang. gitu. Terus kita juga lagi meeting, lagi apa, tiba-tiba lift tuh kebuka sendiri. Itu kan juga kita nggak ada takut, nggak ada apa-apa, kok nggak ada gimana-gimana gitu, dan banyak orang gitu di situ. Gak tau ya kalau yang lihat yang kata Dani apa ya, lihat rame-rame tuh sama kayak ketawa gitu. Kayak kalau lu ketawa kan bisa nular nih. Yang lain juga bisa ketawa. Kalau menurut gue sih yang beda tipis sama hal itu gitu. Jadi kayak histeria massa ya apa namanya. Kan ada tuh yang kayak histeria massa tuh. Iya, masih histeria. Tapi mungkin kalau secara psikologisnya, secara teoritisnya mungkin begitu. Bisa tapi ya bener apa enggak gitu. Soalnya kan nggak juga tahu. Ada kan yang halusinasi, bukan halusinasi apa sih, fata morgana kan juga bisa yang bareng-bareng kan. Iya, ada teori yang begitu gitu. Mungkin. Tapi ya ini balik lagi ke belief sih maksud gue, karena benar. Karena ya gimana ya maksud gue ya, kalau ketawa kan ada penyebab ya. Penyebabnya dalam arti ya emang ada yang membuat kita tertawa. Atau mungkin yang histeris yang emang disebabkan tidak tahu kenapa. Sama lah kalau dibilang ada penyebab itu kan ada penyebab. Iya, penyebabnya ada. Tapi timingnya terlalu bareng gitu. Tanpa kita ngomong ada gitu mereka. Ya mungkin. Ya gue sih terbuka dengan segala pemikiran sih. Masing-masing ya, kalau gue sih terbuka dengan segala teori dan pemikiran. Jadi kayak ya bisa aja gitu emang beneran atau emang ada teori yang bisa menjelaskan itu. Makanya gue juga sebenarnya masih kayak bertanya-tanya dan belum puas sih sama hal-hal yang kayak gitu. Ini sih ibarat kata kenapa gitu? Ya. Ini ibarat kata orang yang suka durian sama nggak suka durian sih ini. Ada hidung yang ngerasa durian tuh baunya nggak enak, tapi ada hidung yang ngerasa ini durian tuh enak banget. Iya, ya, tapi pada saat mencoba ya nggak tahu enak apa enggak. Makanya coba dulu aja, ntar gitu siapa tahu gitu kalian dikasih kesempatan buat lihat gitu kan. Ya kan kalian belum pernah mencoba gitu maksud gue tuh, makanya beliefnya mungkin berbeda dengan gue gitu. Atau mungkin Alfa, atau mungkin Yogi, atau mungkin Oki. Kalau aku sebenarnya kesimpulannya sih dari sini itu adalah ya misalnya kita ada 10 kejadian yang kita bisa, dan itu bisa beda-beda. Maksudnya kayak alasannya kenapa kita bisa ngelihat ini mungkin bisa beda-beda gitu loh. Enggak, menurut aku suatu kejadian gaib kayak gini bukan cuman karena 1 atau 2 reason gitu loh. Kayak kamu ini karena begini gitu kan, definitely karena begini. Enggak, kamu dari 10 itu bisa 10 alasan. Ada yang kalau misalnya kamu nggak sober, ada yang misalnya kamu halusinasi, atau ada juga kamu emang bener-bener ngelihat gitu, emang ada gitu kan, atau ada juga kamu capek kayak gitu loh. Jadi kayak bisa banyak gitu, kita nggak akan kelar sih kalau mencoba melogikakannya sih. Exactly gitu. Karena setiap orang punya pandangan masing-masing dan kita jadi serius ini sekarang pembahasan. Emang serius kan kita pembahasannya. Oke, mungkin kesimpulannya hal gaib itu ada atau tidak kita serahkan kepada kalian, karena kita punya pendapat yang berbeda masing-masing nih. Ada gua yang mempercayai hal tersebut, ada Oki yang skeptis tentang hal tersebut, ada Yogi yang 50-50, dan ada Alfa juga yang bisa dibilang percaya dan ya mungkin percaya 70%, tidak percaya 30% kalau yang gua tangkap. Kurang lebih seperti itu. Dan kalian seperti apa ya? Silahkan kalau ada yang mau komen-komen, monggo. Oke deh, mungkin untuk sekarang kita akhiri aja ya untuk diskusi hari ini. Saya Dani dan teman saya Yogi. Ya, halo, dadah. Alfa. Dadah. Oh, kalau ada yang punya cerita horor juga boleh. Diri dulu ya. Oke, boleh tuh kalau misalnya mau komen. Kita berempat pamit dulu ya semuanya. Bye-bye.